Ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Tadi saya dengar ada ibunya suruh ngasih makan ayam. Nah, itu kelebihan ya. Kelebihan teman-teman kuliah. Itu Bu. Parah itu. Loh, enggak apa-apa. Maksudnya Bu Zulfikar maksudnya Bu. Maksudnya gini loh, berarti kalian tuh kuliah juga masih bisa membantu ibu, itu luar biasa loh ya. Coba kalau kalian kuliah langsung ke Unisula, udah jauh-jauh hari harus berjibaku dengan kemacetan mungkin, atau dengan truk-truk besar, karena kan jalan pantura toh. Nah gitu loh maksud ibu itu. Nggak apa-apa, tadi kan belum mulai. Ibu malah seneng kok kalau dengar ada obrolan apa gitu ya. Ya, ini insya Allah rumah ibu selesai direhab sak molor-molornya pertengahan Maret. Ya sekitar 2-3 minggu lagi. Ini nyari yang terang tuh agak sulit karena di rumah transisi. Ya, gelap ya. Perasaan gelap ya. Sebentar coba saya pin. Kalau gelap kan gambarnya Mas Zulfikar ini malah gambarnya Mas Zulfikar ya. Ini loh, saya tuh kok kayak gelap. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan gambarnya gelap. Ya wis. Baik, teman-teman, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kali ini ya, supaya tadi saya dengar cara menjawab salamnya itu udah semangat gitu ya. Semangat pagi, bukan selamat pagi tapi semangat pagi. Nah, semoga saja teman-teman itu akan seperti ini sampai akhir mata kuliah ini maupun sampai akhir semester dan lulus gitu ya. Karena semangat, antusias itu modal besar sekali untuk sukses. Sudah banyak terbukti dari sekitar kita aja kita amati. Bukan yang paling cerdas biasanya yang sukses, kecuali yang cerdas itu juga semangat dan tekun. Tapi orang-orang dengan kemampuan biasa pun, tapi dengan semangat bagus, ya semangat bagus, apalagi sampai pada level antusias dan istiqomah, apalagi sedikit-sedikit tapi sering, artinya kita gak pati paham tapi selalu pengen hadir, itu juga istiqomah ya. Itulah yang sudah terbukti yang lebih sukses daripada yang cerdas tapi semangatnya kurang bagus, naik turun ya. Nah, itu aja kurang sukses, apalagi kurang cerdas dan kurang semangat. Nah, makanya ini saya mendengar teman-teman semangat itu, ya Allah, semoga sampai akhir istiqomah semangatnya. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Kemarin ibu itu seneng ya waktu membuka kelas itu ada yang bening mengalir itu di pipi ibu itu ketika berdoa bersama. Ini doa 43 ini jangan main-main, ini doanya wali gitu. Sekarang kok nggak nangis ya? Ya itulah, kadang kan iman tuh naik, kadang turun. Kenapa ibu kemarin sampai bisa nangis sejuk gitu? Nah, ini teman-teman juga akan pernah mengalami ya ketika imannya naik. Semoga ya akan sering ketika berdoa itu gitu ya, maksudnya kayak ada alit yang bening gitu ya, terjatuh gitu ya. Saking berharapnya doanya dikabulkan. Itu karena kemarin saya itu di Japri ada mahasiswa semester 1 loh, udah dicoba luar biasa oleh Allah dengan sakit ginjal gitu kan. Dengan sakit ginjal, mohon maaf, hanya bisa mendengarkan, nggak bisa on cam gitu kan teman-teman. Oh, saya bilang ya itu luar biasa, masih mikir kuliah gitu loh.
gitu. Padahal bisa aja dia mengajukan surat izin begitu kan maksudnya. Tapi dia tetap mikir kuliah gitu. Masya Allah. Jadi Ibu doa bersama-sama di kelas itu adalah di kelas FKIP ya, kan Ibu ngajar di berbagai fakultas ya. Di kelas FKIP, seingat saya benar kelas FKIP yang kemarin. Itu Ibu doanya adalah ya Allah Gusti ya, beri kekuatan kami ya ketika Engkau berkenan menguji kami. Tapi kalau kami boleh mohon ya Allah, jauhkan kami dari ujian-ujian yang berat seperti itu. Ya, jadi pas waktu kuliah ternyata dikasih sakit. Ada saya punya mahasiswa cerdas, ternyata vertigo. Ya Allah kasihan, jadi mau kuliah tuh pusing kepalanya, munyer. Akhirnya nggak selesai mata kuliah saya ya karena nggak mungkin harus ngulang begitu ya ketika udah sehat ya. Tapi artinya itu kan cobaan tidak mudah ya teman-teman ya, kesehatan. Makanya yuk kita jaga kesehatan kita. Apalagi yang pernah kena COVID, Ibu juga pernah kena COVID ya. Terus cobaan rizki juga ya, kadang pas kuliah rizkinya bagus, di tengah-tengah rizkinya kurang bagus, entah beasiswanya dicabut karena nilai nggak memenuhi atau apa begitu. Pokoknya semoga dijauhkan, semoga dimudahkan, mudah ya Allah. Ibu kan juga lagi studi sama kayak kalian ya, ndredeg juga ya, maksudnya Allah mau kasih cobaan apa ya gitu kan. Ibu kan lagi ngambil doktor. Kan cerita-ceritanya itu banyak teman-teman saya pinter nggak selesai kuliah doktornya itu bukan karena nggak pinter, bukan karena nggak cerdas, tapi dilalah menemui pembimbing yang berat gitu, sampai akhirnya pindah kampus, sampai akhirnya males, udah nggak diterusin lagi gitu juga ada, begitu ya. Atau ada juga yang kakak saya kandung itu waktu ngambil doktor anaknya jatuh dari lantai 2 ya Allah astagfirullahaladzim. Maksudnya cobaan orang menuntut ilmu itu macam-macam gitu loh. Nah, saya pengen semua teman-teman di sini tuh bersama Ibu ayo doa ya Allah, jauhkan dari cobaan-cobaan musibah seperti itu, berikan kemudahan ya Allah, mudah gitu. Dan kuncinya supaya kita itu dikasihani Allah, supaya Allah itu kasihan gitu sama kita nggak dikasih cobaan begitu, maka kita harus memprihatinkan diri kan. Jadi kuncinya seperti itu. Memprihatinkan diri seperti apa Ibu? Misalnya begini, kalau yang lain pada enak-enakan tidur, kita kurangi tidur kita ya Allah, walaupun hanya 15 menit sekalian ke toilet, tak tahajud. Siapa tahu Allah berkenan. Wamina mengangkat derajat saya ya, menolong saya, kasihan sama saya yang lain tidur nyenyak, saya nangis bersimpuh di hadapan Allah. Waminal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Dan di sepertiga malam yang akhir itu bangunlah kamu, sujudlah kamu. Ya, sholat malamlah kamu. Siapa tahu Allah akan angkat derajatmu gitu ya. Ya, derajat itu salah satunya lewat ilmu, teman-teman kan? Maka kita sebelum dibuat Allah prihatin dengan banyaknya cobaan, maka kita prihatinkan diri dulu. Yang lain enak-enak berselimut, yang lain enak-enak tidur, kita bangun, kita sujud, kita mohon sama Allah gitu. Nah itu salah satu memprihatinkan diri itu. Apalagi yang Ibu lakukan supaya Allah kasihan sama Ibu, nggak dikasih cobaan gitu-gitu Semoga dokter Ibu selesai dengan smooth, mulus. Semoga teman-teman yang ada di sini kuliahnya selesai dengan smooth, mulus, berprestasi cemerlang, menjadi kupu-kupu yang indah, ya, menjadi mahasiswa yang luar biasa.
tanpa ada halangan yang atau rintangan yang berarti. Ya, makanya kita prihatinkan dulu, memprihatinkan diri supaya Allah kasihan sama kita kalau mau nyoba kita kan. Allah kalau mau ngasih cobaan sama kita, aduh kasihan dia udah prihatin. Apa puasa Senin Kamis ya, ketika yang lain waduh makan apa aja dimakan, pizza, bakso, burger ya, janji jiwa, kopi janji jiwa atau apalah nyebut merek. Maaf ya, maksudnya apa aja masuk perut kita tahan demi memprihatinkan diri, mencari ridha Allah, kasih sayang Allah. Lantaran ini Engkau mudahkan belajar kami ya Allah, Engkau tidak kasih cobaan-cobaan karena banyaknya dosa-dosa kami, begitu. Supaya jadi kan gitu ya. Maka kita prihatinkan diri. Karena kata Allah puasa itu untukku. Kalau ibadah-ibadah yang lain ya, kenapa tidak sespesial? Kenapa puasa itu sangat spesial? Karena ketika kita minum, nggak ada kok orang yang tahu kalau kita minum. Tapi kalau kita nggak sholat, orang tahu. Kamu nggak sholat ya, kamu seharian nggak sholat ini, di kamar terus nggak wudhu, nggak sholat. Tapi kalau puasa, aduh, aku lemes sekali hari inilah, kenapa poso? Padahal udah habis makan di dalam kamar, nggak ada yang tahu. Itulah makanya kata Allah, puasa ini untukku gitu loh. Artinya memang benar-benar puasa itu mengundang rasa kasih sayang Allah, betul. Gitu. Ya itu juga salah satu memprihatinkan diri. Nah, kalau teman-teman nggak kuat tahajud, nggak kuat puasa, iya. Naik haji, Bu. Nggak kuat naik haji. Gimana ya? Boleh nggak ya mimpi yang besar ya? Saya nggak tahu. Kalau teman-teman itu nggak kuat prihatin, ya, saya nggak tahu. Kalau teman-teman tuh nggak kuat prihatin tapi punya impian tuh yang luar biasa gitu, saya nggak tahu caranya. Kemungkinan kalau teman-teman nggak kuat tahajud dan nggak kuat, teman-teman nggak kuat puasa tapi pengen sukses, coba perbanyak sedekah. Siapa tahu doa-doa orang yang kita sedekahi, orang-orang yang lemah itu nanti melesat ke langit. Nah, teman-teman tetap bisa meraih mimpi-mimpinya. Syukur-syukur kalau ketiganya, wah ideal sekali ya ketiganya. Itu syukur-syukur sekali. Artinya kalau punya impian luar biasa ya memang harus ikhtiar luar biasa gitu teman-teman, di atas umumnya orang. Tapi kalau aku jadi yang penting mahasiswa lulus gitu aja ya mungkin nggak sulit sih, nggak sulit. Cuman juga nggak ada jaminan ya, nggak banyak cobaan gitu. Saya sendiri nggak tahu kok. Saya sendiri nggak tahu. Yang saya tahu, saya menenangkan diri saya bahwa insya Allah studi saya akan baik-baik saja. Saya akan mulus-mulus saja, selesai tepat waktu. Nggak sampai berhenti di jalan, nggak sampai crash dengan pembimbing promotor, kopromotor sampai sulit lulus, nggak sampai kekurangan dana di tengah jalan. Itu saya itu menenangkan diri saya itu dengan memprihatinkan diri. Tapi monggo ya teman-teman nih, mau ikut atau enggak. Memprihatinkan diri saya itu sebisa mungkin puasa, sebisa mungkin minimal Senin Kamis, syukur-syukur Daud sehari puasa sering enggak. Sebisa mungkin menjaga tahajudnya. Kalau enggak capek banget, insya Allah berusaha rutin gitu ya. Bu, lah saya capek terus, Bu. Ya, kalau kata Gus Baha, kalian tahu Gus Baha toh, ahli tafsir, kiai yang lagi fenomenal YouTuber kan, kiai yang luar biasa cerdas. Kalau kata Gus Baha itu, teman-teman, itu jangan samakan sholat tahajud seperti sholat atau sholat sunat, tahajud, duha, itu seperti sholat wajib, jangan. Harus ada bolongnya. Kapan bolongnya? Pas capek banget. Untuk membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib.
Tapi kalau capek banget terus, Bu, nah itu problem. Gitu ya, jangan capek terus. Ya ada ikhtiar, di mana kita juga siapa tahu Allah angkat derajat kita, itu janji Allah kan? Janji Allah. Itu tadi adalah janji Allah. Baik, kenapa Ibu panjang lebar cerita itu tadi? Ya selain sebagai penghantar, juga sebagai motivasi untuk Ibu dan untuk teman-teman. Karena kalau teman-teman kalau hanya berpatokan pada informasi, Mbah Google lebih pintar loh dari Ibu. Kalau hanya berpatokan pada knowledge, Mbah Google lebih pintar ya. Kadang-kadang, nggak mesti. Kadang juga ada Mbah Google nggak tahu. Tapi maksud saya, kuliah itu yang penting apa sih? Kan saling sharing motivation. Itu kan nggak ditemui itu di luar kelas. Maka kita saling memotivasi. Apa sih kelebihan kita kuliah, punya banyak teman? Kita punya jaringan dibanding kalian hanya belajar dari Mbah Google. Nah, kita punya jaringan, punya teman-teman. Ini jangan disangka ini wajah-wajahnya wajah-wajah sukses semua ini. Tak lihat ini wajah-wajah cerah. Ini Mas Rizky wajahnya secerah langit di belakangnya. Enggak Bu, langitnya lagi berkabut Bu, gitu. Lagi di mana ini? Indah sekali ini pemandangannya ini. Oh ini nganu ketok background, nggak asli. Kayak Ibu ini nggak asli ini kan? Kena kelihatan. Jadi ini tenggelam kayak Mas Rizky ini kelihatan ini nggak benar-benar di pegunungan. Adalah ini telinganya kadang kelihatan kadang enggak. Ya gitu ya. Ya jadi seperti itu teman-teman. Ya kita hari ini mau membahas ibadah soalnya. Makanya Ibu di awal-awal bahas tentang itu. Kita akan bahas tentang manusia dan ibadah gitu ya. Coba saya pengen menyapa kalian. Siapa tahu ada yang sudah baca tentang manusia dan ibadah. Ya, proses penciptaan manusia itu seperti apa ya di dalam Al-Quran misalnya. Atau apa yang kalian ketahui tentang manusia kaitannya dengan ibadahnya. Ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Sebelum kita kuliah, siapa tahu kan sudah ada background knowledge, sudah ada pemahamannya, mau di-share ke teman-teman. Apa ya? Kenapa misalkan? Terserah teman-teman, pokoknya kita topiknya manusia dan ibadah. Sebelum Ibu share slide, kita bahas tentang ibadah, apa yang teman-teman pahami terkait dengan manusia, terutama kaitannya dengan ibadah. Begitu. Baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis, atau apapun terkait itu, tidak harus dari Quran hadis, mungkin dari dulu teman-teman belajar agama, yang sudah teman-teman pahami terkait manusia dan ibadah. Belum? Oke, belum ada Bu, belum tune in Bu. Ya. Saya share aja slide-nya ya, biar sistematis. Kita akan membahas tentang manusia dan ibadah. Ini berarti yang akan kita bahas apa lagi, Bu? Maksudnya yang kita bahas terkait topik itu apa, Bu? Berarti kita akan bahas sebenarnya tujuan hidup manusia itu apa? Ya. Tujuan manusia itu hidup itu apa? Ketika kita bahas manusia sama ibadah. Nah, kalau membahas manusia dengan ibadah, berarti kita harus tahu dulu, kenapa manusia beribadah lah. Emang tujuan manusia itu apa toh untuk beribadah? Terus, hakikat ibadah itu apa? Apa mesti harus sholat, zakat, puasa? Emang hakikat ibadah itu apa sih? Gitu ya. Terus selanjutnya, ibadah itu kan kebutuhan mutlak manusia. Maksudnya apa?
Maksudnya apa? Maksudnya ibadah itu kok kebutuhan mutlak manusia itu maksudnya apa itu? Terus kita bahas juga sebenarnya pembagian ibadah itu seperti apa sih? Ya, ibadah itu pembagiannya seperti apa? Ternyata ada pembagiannya toh. Kayak apa ya? Ibadah, pembagian ibadah. Oke. Terus selanjutnya kita bahas prinsip-prinsipnya. Orang itu disebut beribadah itu jika memenuhi prinsip-prinsip apa begitu. Coba yang pertama kali berarti kan kita membahas tentang tadi manusia, tujuan hidup manusia. Saya yakin teman-teman udah pada tahu apa ya tujuan hidup manusia ya. Kenapa manusia itu diciptakan oleh Allah di muka bumi ini begitu. Ada yang sudah tahu teman-teman? Masuk surga, Bu. Masuk surga. Ya, kata Mas Agung, ya tujuan hidup tuh ya masuk surga, moh lek masuk neraka ya. Enggak salah. Oke, Mas Wahyu. Mas Wahyu lebih bagus lagi. Mas Agung juga bagus jawabannya. Masa kita hidup di dunia ini kok tujuannya cuma di dunia saja atau pada akhirnya ke neraka, ya tujuannya kan ya ke surga. Ini adalah bekal untuk ke surga. Nah, tapi ada yang lebih luar biasa lagi jawabannya, yaitu Mas Wahyu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu wa ma khalaqtul jinna. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Illa liya'budun. Kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi benar itu tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu ya, Mas Syaiful ya, itu benar. Loh Bu, padahal toh Bu, kita itu kan soal ibadah itu sedikit, apalagi masih muda ya. Kalau Bu Ida mah memang Bu Ida muda apa tua ya? Bu Ida itu yang jelas berjiwa muda ya toh. Oke. Kalau kayak kami itu lah Bu, jarang toh kami itu ibadah. Lah, tujuan hidup untuk ibadah. Lah, kami loh Bu, seharian itu ibadah cuma berapa jam sih Bu? Kalau ada pertanyaan kayak gitu di kepala kalian, siapa tahu ada yang kritis ya. Ketika Ibu bilang bahwa tujuan hidup beribadah, lah wong ibadahnya mek sidik Bu. Paling sholat tuh nggak ada 10 menit sekali, dikali wis kalian tuh kusuk banget kok kayak sholat 10 menit itu. Paling 5 menit. Ya toh, 10 menit dikali ya udah deh. Pokoknya kalian kusuk deh 10 menit. Kusuk banget itu. Panjang-panjang itu wis 10 menit itu. Dikali 5. Berarti cuma berapa jam kalian ibadah itu? Kalian sholat, kita sholat berapa? 10 kali 5, hanya 50 menit. Ya, loh kok katanya tujuan, berarti kita melenceng dong Bu dari tujuan kita diciptakan. Ayo, siapa yang bisa menjawab ini? Loh, buktinya kita nggak banyak ibadah, padahal kita diciptakan untuk ibadah loh Bu. Ya oke, kalau ditambah baca Qur'annya sejam, mungkin 1 jam 50 menit. Kalau ada yang 1 jam, siapa yang baca Quran 1 jam? Tak kasih nilai plus. Apa? Sehari 1 jam, namanya langsung tak masukkan ke diary. Mengajar Bu Hidas. Excellent. Excellent Unisula student ini. Oh, di sini ada yang hafid kok Bu. Ya alhamdulillah, nanti Japri aja yang hafid itu malah berjam-jam itu yang ngajinya. Ayo, siapa? Oh, nggak mau ngaku Bu, semuanya lebih dari 1 jam Bu baca Quran. Wah, luar biasa ya. Wah, Ibu Ida aja cuma 30 menit 1 juz kan. One day one juz Bu Ida. Itu 30 menit selesai. Kalian lebih dari Bu Ida yang bukan hafid loh ya. Kalau yang hafid, angkat tangan saya itu lebih hebat lagi itu pasti.
Maksud saya kan Bu Ida kan one day one juz. Satu juz itu Bu Ida baca 30 menit selesai. Makanya heran juga ya kalau habis di sosmed kan sampai berjam-jam tuh kalau lihat teman-teman tuh ya pada setengah jam aja bisa jadi satu juz gitu. Nah, kok nggak ada yang komen ya? Tadi kan Ibu ngomong loh, berarti melenceng dong dari tujuan kita diciptakan. Kita kan diciptakan untuk beribadah. Kenapa kita nggak banyak ibadah? Izin bertanya, Bu. Loh, kok wis bertanya? Sik, jawab di pertanyaannya Bu Ida. Atau kamu komentar dulu. Menjawab, Bu. Ah ya, menjawab dulu. Siapa itu? Nanti Mas, boleh Mas kamu tanya. Siapa dulu itu yang mau menjawab? Mungkin karena manusia punya nafsu, Bu. Sing di iki sing jawab. Wajah tanpa rupa. Wajah tanpa rupa siapa namanya? Raise hand. Ya. Wajah tanpa rupa. Iya, raise hand dulu. Nanti raise hand. Mungkin saya keliru yang slide-nya yang sini. Anjing. Oh, oke. Ya, ada rupanya. Oke, ya, Mas Fauzi. Kemarin panggilannya siapa? Ini kayaknya kelas ini belum selesai yo kenalannya kemarin. Belum, Bu. Oh, tadi nggak diingetin sama Komting, Ibu. Nanti diingetin ya, kan belum selesai kemarin. Nanti diingetin, di akhir kita lanjutkan ya. Iya, kenalannya ya. Iya, lagi nyari listnya, Bu. Oh iya, ayo dicari listnya. Ditulis. Baik. Oh ya, oke. Gimana, Mas? Mungkin karena manusia punya nafsu, Bu. Jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Ya, that's very good answer. Good. Bagus jawabannya. Satu, karena punya nafsu. Harusnya kita itu banyak ibadah loh. Kok banyak main-main? Kok terlalu banyak hiburan sih? Lihat Instagram berjam-jam nggak kerasa. TikTokan berjam-jam nggak kerasa. Terus YouTube ya berjam-jam nggak kerasa. So many entertaining things that we do every day, gitu kan? Terlalu banyak hiburan, gitu kan? Kenapa itu? Salah satunya benar karena nafsu, gitu ya? Karena nafsu. Tahu nggak teman-teman? Ibu pernah cerita enggak ya di kelas ini? Ini teman-teman khusus kalau teman-teman mau memperdalam agama, itu setan tuh udah sibuk teman-teman. Selain nafsu, tantangannya setan yang kedua. Setan itu sibuk sekali. Ada yang bawa tepung, ditaburin ke mata kita. Loh itu, ini benar-benar cerita maksudnya kisah dari para ulama ya, orang-orang waliullah yang dibuka kasat matanya, sehingga bisa memahami hal-hal seperti itu. Juga ada informasi gitu ya tentang hal-hal seperti itu memang betul. Ternyata apa yang dilakukan setan ya itu ada hadisnya, bahkan nanti Ibu juga ada videonya. Jadi kalau kita lagi taklim tuh teman-teman ya, terutama lagi belajar agama ya, itu setan tuh paling sibuk, paling nggak mau, paling berikhtiar bagaimana teman-teman itu ngerasa capek, bosen, aduh kayaknya kalau bisa nggak dengerin gitu. Dengan apa? Ditaburi tepung matanya. Pokoknya kalau belajar agama males aja deh. Pokoknya kalau kamu belajar agama, nah kalau nanti kamu semakin susah buat saya untuk mengajak jadi teman saya ke neraka. Karena semakin paham agama. Nanti juga lagi dikasih paku itu ya, dikasih paku loh di pantat kita. Iya enggak? Saking semangatnya sampai Bruce Buddha copot toh. Ya Allah, ngajarnya semangat, apalagi kalau di kelas Ibu itu kan biasa
diundang jadi motivator ya, berdiri ke kanan, ke kiri, ke depan, cantik gitu ya. Jadi gitu teman-teman, dikasihlah paku sehingga ketika kita duduk itu nggak jenak gitu loh. Kita itu kayak, aduh, Bu Ida ini lama banget sih kuliahnya gitu ya. Kapan selesainya gitu. Itu khusus untuk ketika kita memperdalam agama. Tidak hanya pas kuliah agama, pas taklim, ngaji. Tapi tantangan itu tidak sebesar ketika teman-teman itu belajar ilmu yang lain, misalnya ilmu kalian akuntansi. Enggak tersesibuk itu, karena sudah terbantu dengan motivasi, dengan minat, dengan wah ini penting sesuai jurusan mungkin atau gimana gitu ya. Tapi setan itu yang jelas kalau kita mau paham agama itu ikhtiarnya luar biasa. Gitu. Jadi jangan heran ya, walaupun Bu Ida ngajarnya udah semangat, teman-teman bisa jadi setengah jam aja udah capek, setengah jam aja udah pedes matanya, ya. Pantatnya pengen saja gerak sana gerak sini, buka WA atau enggak ya ini ya. Oh iya ini slide-nya Bu Ida lagi sebelah sana. Oke, aku bisa nyambi-nyambi, browsing WA, YouTube atau apa gitu. Kemarin ada yang ketahuan tuh ya. Nah, di kelas lain on cam tapi dia enggak speakernya itu enggak off gitu loh. Jadi dia sambil nonton YouTube gitu, parah banget nggak sih? Terus akhirnya gimana, Bu Wida marah nggak? Nggak marah, tapi tak suruh japri. Tolong ya japri kita ngobrol gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gitulah intinya. Jadi gitu. Kenapa kita nggak banyak ibadah? Itu ternyata satu ada tantangan dalam diri kita. Nanti tak tunjukin videonya ya. Bagaimana setan itu senang menggoda kita. Ada tantangan dari nafsu. Oke. Terus ada tantangan, itu berat loh dari nafsu itu ya. Terus ada dari setan. Nah, oke. Ada nafsu, ada setan. Terus ada juga dari lingkungan, teman pergaulan. Kalau yang terakhir ini ada ilmunya, saya bisa kasih. Yaitu melawan lingkungan dengan sistem diri yang kuat. Dengan membiasakan diri. Sehingga apa teman-teman? Sehingga teman-teman itu terbiasa untuk ibadah. Jadi kalau teman-teman nggak ibadah, nggak enak rasanya. Duh, udah terbiasa sholat, kok nggak sholat rasanya nggak enak ya. Ya, bukan sebaliknya lah ya. Sebaliknya malah alim banget sih gue. Jamaah terus nih. Nggak sebaliknya gitu. Itu dari mana? Kita lepas dari nafsu dulu nih. Kita nggak bahas nafsu, kita nggak bahas setan lu. Satu ini loh, dari lingkungan ini kita bisa lakukan dengan membiasakan diri untuk ibadah, sehingga kita merasa walaupun lingkungan kita, teman-teman kita saatnya sholat masih asik gadgetan, saatnya sholat masih nongkrong di kafe, nongkrong di kantin kampus. Nanti kalian kan ke kampus. Tapi karena udah terbiasa, itu kita akan ada rasa nggak nyaman kalau nggak melakukan. Jadi kalau yang di luar godaan dari nafsu dan godaan dari setan, itu bisa diatasi dengan membiasakan diri. Baca ya buku 7 Habits for Highly Effective People. Bagaimana untuk membiasakan sesuatu sehingga kita itu jadi terbiasa, sehingga itu menjadi akhlak kita pada Allah atau akhlak kita pada sesama karena kebiasaan. Nah, gitu teman-teman. Oke. Jadi satu karena hawa nafsu. Karena kita bukan malaikat, kadang up, kadang down, gitu kan? Yang kedua adalah dari setan. Sekarang yang dari setan dulu tak tunjukin videonya ya.
godaan dari setan ya. If you are lucky, karena saya nggak mempersiapkan nyetel video ini tadi. Tapi if you are lucky, saya akan kasih tahu ilustrasi bagus yang di situ menunjukkan tentang betapa setan itu selalu menggoda ketika kita itu mau melaksanakan sholat, gitu ya, teman-teman. Harusnya ada di sini. Oke. Di video motivasi biasanya saya letakkannya ya. Kalau kalian beruntung, saya bisa tunjukkan itu. Di video motivasi, di situ ada setan itu, Masya Allah. Wah, kenapa setan, kira-kira setan yang menggoda kalian gemuk apa aku? Saya tak tanya dulu. Setan yang menggoda kalian itu gemuk apa kurus? Kalau kurus gemuk. Kalau gemuk itu berarti sering berhasil menggoda, sering ikut makan karena kita itu selalu lupa doa sebelum makan. Ya, ini ketemu dia. Tak keluarkan dulu videonya, nanti ketemu ya. Contoh betapa selain hawa nafsu, kenapa sih kita itu diciptakan untuk beribadah, harusnya banyak ibadah. Kenyataannya kita nggak banyak ibadah, begitu. Kenapa? Nah, dari nafsu, oke. Yang kenapa? Dari setan. Nah, ini dari setan ya. Nah, tak share. Ini saya share yang dari setan. Ini kenapa? Setan itu, ini contoh setannya. Ini setan diilustrasikan kurus setannya. Karena dia selalu beribadah, menjadikan semuanya sebagai ibadah. Mau makan tuh doa dulu, berarti ibadah. Setannya nggak mau makan, takut racun. Ini setannya gemuk. Kenapa gemuk? Nggak ada yang doa. Nggak ada yang doa, makan pakai kiri. Wah, setannya gemuk sekali. Ikut makan terus. Ya. Itu gambaran, salah satu gambaran setan ya. Kalau kita nggak lupa sama Allah, nggak beribadah sama Allah, makan itu bisa jadi ibadah kalau kita berdoa. Nah, ini bagus kata setan ini diinget-inget ya. As long as you are forgetting about Allah, ya, selama kalian itu melupakan Allah, saya tidak akan pernah lupa sama kamu, gitu ya. Oh, ngeri ya. Oh, gitu ya. Itu harusnya makan pun bisa kalau kita niati karena Allah, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aktivitas itu jadi ibadah buat kita karena kita niatkan itu untuk biar kita kuat ibadah, maka kita makan dan itu pun jadi ibadah buat kita dengan doa tadi. Ya, gitu ya. Tapi setannya goda gitu. Makanya setannya gemuk kalau memang lupa bahwa makan itu juga ibadah. Sehingga lupa doa, lupa pakai tangan kanan. Ada enggak di kelas ini? Kayak anak kecil aja Bu, ditanya makan pakai kanan apa kiri.
Loh, jangan salah. Ada loh, saya itu lihat di kantin tuh, tapi bukan fakultas kalian, fakultas lain. Itu ngakak gitu, ngakak berdiri sambil minum di parkiran. Ngobrol, dia berdiri, terus ngakak-ngakak terus sambil minum tangan kiri. Aduh, sedih banget gitu kan. Nah, maka terus ibu lebih, oh berarti ibu harus lebih menegaskan lagi nih ya, jangan seperti itu, nanti jadi setan kalian jadi gemuk, jadi kuat, jadi mudah menggoda kita untuk malas berbuat baik dan beribadah. Satu detik ada lagi setan ya, setan itu jangan di-share dulu. Setan itu juga ini teman-teman ini sering nih kayaknya nih. Ya. Ini videonya 1 detik. Oh, cepet banget ini. Cepet banget. Bentar. Ctrl Alt Del agak. Bisa nggak lihatnya? Nggak bisa ya? Coba, bentar. Udah lihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Iya, belum tak share. قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس. Ini nih, jadi ini tak ulang ya teman-teman, ini adalah bagaimana setan itu selalu pengen kita itu nggak sholat tahajud, nggak sholat subuh dengan cara memeluk kita, menemani kita tidur, ya, menghangatkan tubuh kita. Gitu. Coba kamu lihat ilustrasi ini kan didasarkan pada hadis yang tadi dibaca tadi di akhir. Ini Mas Agung mau bangun sholat subuh. Belum ada, nanti masih 30 menit. Nanti aja. Ngorok sampean saking ngangeti. Nah, lihat sampai siang nggak sholat subuh. Lihat, ada matahari. Lihat, akhirnya meninggalkan sholat. Karena dipeluk setan, diselimuti. Diece sama setannya. الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا. Iya, jadi gitu setan itu menggoda kita kalau mau ibadah, sik nanti aja, nanti waktunya masih lama. Aduh, nanti aja kamu masih muda ya, Mas Yudi Aditya ya. Ya Mbak siapa? Lho iki Mbak Zulfikar ta? Oh, enggak. Belakangnya cuantike sapa iku? Kirain tadi Zulfikar kok cantiknya ngono. Ternyata itu backgroundnya Mbak Yunita, Mbak Natasha. Ini Mbak Yunita, Mbak Natasha itu
mau ibadah itu setan bilang, itu ada hadisnya tadi kan di belakang. Kalau kita itu mau ibadah, kita itu mesti dibisikin setan, nanti waktunya masih panjang. Kalau kita mau bangun, nanti, adzan masih lama, bubuk dulu, nanti 30 menit lagi lah. Ternyata bangun-bangun matahari keluar. Jadi selain melawan nafsu, kita itu melawan setan, makanya nggak mudah kan. Nah, juga seperti itu Mbak Natasha, misalnya pengen tak mulai puasa, aku tak mulai mendekat pada Allah. Nanti kan lagi nih, setannya, ngapain kamu masih lama matinya, masih muda. Kamu masih muda, masih lama loh matinya, udah nggak usah having fun aja gitu. Gitu, itu namanya setan itu seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini berarti secara teori seperti apa, Bu? Oke, secara teori ya tentang tujuan manusia itu apa? Tadi udah disampaikan. Jadi Ibu sampaikan kan untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu tuh takwa, takut sama Allah gitu ya. Dekat sama Allah, merasa selalu Allah itu mengawasi kita gitu ya. Jadi sebenarnya ibadah itu merupakan ajaran Islam ya, untuk yang berarti ketaatan secara sempurna kepada Allah. Jadi ketika kita itu menyatakan diri sebagai muslim begitu, jenengan di luar itu mau sebagai muslim itu berarti apa? Kita itu harus ibadah gitu kan. Tuh, terus ibadah itu ternyata luas ya. Teman-teman belajar ini bisa loh jadi ibadah, namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh dan wairu mahdoh. Kalau mahdoh itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu mahdoh utama. Wairu mahdoh itu seperti ketika kita makan tadi diniatkan untuk supaya saya kuat beribadah, supaya saya kuat belajar ya Allah, saya makan bismillah, berdoa sebelum makan, itu ibadah. Teman-teman, kuliah ini juga ibadah. Kalau kita kuliah, misalkan Ibu kuliah biar jadi dokter gitu ya, nggak usah diniatin begitu, teman-teman, biar jadi sarjana, ya nggak usah diniati, udah jadi sendiri. Niatilah karena ibadah, ya, karena ibadah sehingga itu nanti semua yang kita lakukan sampai ke akhirat, semua yang kita lakukan karena diniati ibadah, pahalanya nyampe di akhirat. Nggak hanya sekedar di dunia kita sejahtera karena kita berilmu, bergelar, tapi juga di akhirat itu kita bisa petik buah ibadah kita. Jadi sebenarnya kalau kita bahas ibadah itu ada mahdoh yang wajib, ada wairu mahdoh. Wairu mahdoh itu yang seperti apa, Bu Hida? Semua aktivitas positif yang kita niatkan bismillah karena mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Gitu ya, makanya pinter-pinter kita meniatkan sesuatu. Ya. Misal Mas Ivan ya, kemudian Mbak Tivana gitu ya. Itu seandainya main ke rumah teman sekedar main sama saya tak niatkan silaturahim ya, main tapi dengan niatan menjalin silaturahim, menjalin hubungan persaudaraan karena Allah, bukan karena
Mas Ivan orang kaya, bukan karena Mas Ivan orang pinter, tapi karena dia adalah Muslim, saudara saya. Misal, saya tak berteman karenamu ya Allah, bukan karena embel-embel dunia. Itu sudah jadi ibadah. Whatever is it, whatever. Even sleeping, tidur aja bisa jadi ibadah kalau diniati. Ya Allah, saya tidur untuk menjaga kesehatan saya, supaya saya bisa menuntut ilmu, mencari ridho-Mu dengan maksimal. Itu udah ibadah. Nah, akhirnya kalau semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah, gitu ya, maka tujuan kita diciptakan di muka bumi untuk beribadah tercapai. Karena semua aktivitas kita itu ibadah. Begitu, luar biasa ya. Semuanya beda niat, beda hasil. Jadi misalkan Mas Tubagus ini Alwasi, Mas Tubagus Alwasi sama Mbak Novi misalnya. Ini kuliah niat dapat pekerjaan yang bagus, because having a good job guarantee our living, our life gitu. Kalau dapat kerjaan bagus kan hidup kita terjamin. Aku makanya kuliah. Nah, sama misalkan Mas Niam, ya Mas Niam, Mas Rafif niatnya Bismillah. Saya kuliah memberantas kebodohan, menuntut ilmu karenamu ya Allah. Insya Allah, Mas Rafif juga, Mas Rafif sama Mas Niam itu dapatnya lebih daripada misal tadi Mas Tubagus. Kalau Mas Tubagus tadi dengan niatan yang bukan ibadah, ini cuma pengandian loh ya, bukan ibadah, dapatnya ya hanya kerjaan yang bagus. Tapi kalau Mas Rafif sama Mas Niam, karena niatnya itu adalah mencari ridha Allah, sungguh-sungguh menuntut ilmu, memberantas kebodohan, maka Allah angkat derajatnya. Tadi niatnya adalah ibadah, dapat pahala dunia akhirat. Allah angkat derajatnya di dunia, ya mungkin dengan kerjaan yang bagus, istri yang bagus, karena jarang istri yang bagus itu sekarang nyarinya yang pendidikannya rendah ya, nah, nyarinya ya minimal sarjana lah gitu. Terus juga mungkin dapat jabatan bagus, tapi plus akhiratnya itu dapat begitu. Dah kayaknya cukup 10:30 Ibu mau kuliah. Loh Bu, slide-nya Ibu nggak pernah selesai slide itu. Itu kan sudah ada di buku kalian. Ngapain Ibu sampaikan semua? Ya. Jadi sudah cukup itu ya. 2 menit penutup ya. Ibu 10:30, Ibu harus kuliah ke Ngalian. Ya, makanya kalau Ibu bilang sampai 10:30 ya selesai 10:30. Slide itu gampang, nanti bisa disampaikan di meeting-meeting lain, nggak harus topiknya itu kelihatannya ini, tapi nanti bisa itu disampaikan di momen sholat, disampaikan di momen puasa gitu ya. Kalau Ibu buat slide ya itu hanya sekedar formal aja. Ibu terbiasa ngisi pengajian ibu-ibu, ya nggak pakai teks. Ibu terbiasa, ya ini karena kuliah, masa nggak pakai slide sih, gitu ya. Intinya di slide Ibu ini kalian bisa temukan di buku yang kalian sudah beli. Siapa yang sudah beli? Siapa yang sudah beli? Jadi di situ ada tujuan ibadah seperti apa, ya enggak? Hakikat ibadah seperti apa? Ibadah itu kebutuhan makhluk ya seperti apa? Prinsip ibadah itu seperti apa? Oh, hanya Allah yang berhak disembah, ibadah harus tanpa perantara, gitu ya. Harus ada keseimbangan jasmani rohani, jangan puasa terus-terusan. Juga jangan
nggak tidur terus-terusan untuk ibadah, itu nggak boleh, harus seimbang jasmani rohani, harus ikhlas, itu namanya prinsip ibadah. Loh, wis tak sampaikan kabeh toh. Nah, udah selesai. Begitu? Terakhir. Nah, 2 menit. Ada bagus ini. Jadi teman-teman, ini bagus sekali ya. Sebagai muslim kita itu harus senantiasa ibadah ya, senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Senantiasa tunduk patuh pada Allah. Begitu ya. Nah, itu yang terakhir ingin saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman membaca iftitah, siapa yang baca iftitah? Coba angkat tangan. Baca iftitah kan itu bagus sekali ya. Itu artinya bagus sekali ya, terkait dengan ibadah ya. Yang itu loh teman-teman, yang artinya yang sholat ibadahku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi itu kalau kita ingat lagu itu kita jadi keinget bahwa ya Allah, ternyata sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya karena Allah, gitu ya. Jadi itu bagus sekali. Kalau bisa kalian cari itu ya, lagu itu ya. Saya nggak suka nyanyi ya Bu. Nggak apa-apa, nggak suka nyanyi, tapi itu bagus itu. Yang itu loh. Ilahi Allahu Rabbi, Tuhan alam raya pada Kau Maha Agung, Engkau Maha Esa, Engkau Maha segalanya. Ya Allah, dengan berzikir, itu ada enggak yang tahu itu? Biar terusan. Bertakbir, tasbih dan tahmid, namamu jua, ku sebut, ku puja, Allah, Engkau Maha Esa. Terus, ku serahkan jiwa ragaku, penuh tulus ikhlas kolbu, sholat ibadahku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu bagus sekali teman-teman lagu itu. Jadi kalau teman-teman tahu lagu itu, keinget gitu ya. Nah, walaupun nggak suka nyanyi gitu, ya Allah, ternyata sholat, ibadah, hidup, mati kita itu karena Allah ya, Masya Allah. Jangan karena yang lain, gitu ya. Kita belajar karena Allah, kita makan juga karena mencari ridho Allah, ya. Makanya kalau itu kita lakukan, insya Allah seluruh aktivitas kita adalah ibadah. Kalau ada satu pertanyaan sebelum saya tutup, 1-2 pertanyaan atau komentar. Kalau nggak ada, saya tutup. Bu, ini jadi perkenalan, Bu. Iya, jadi masih ada waktu 10 menit. Silakan ditulis di chat dulu yang mau memperkenalkan, biar urut saya manggilnya. Terima kasih ya, diingatkan Mas Hendy, Mas Ketua. Kemarin Bu Ida katanya bilang suka manggil Chandra, tapi ternyata kok manggilnya Sandy. Ternyata Sandy juga enak kok ya. Nggak konsisten nih Bu nih. Enggak, ternyata Sandy juga enak. Sandy. Siapa yang belum? Ayo sambil nunggu yang lain ngetik, saya mau kenalan sama Mas Muhammad Nur Syahadi.
syahadat. Ya, syahadat. Bagus namanya. Muhammad, terpuji, nur, cahaya, syahadat itu ya kesaksian. Mesti ki ibu bapaknya Islami. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 ya kemarin, nama panggilan. Biar ibu cepat hafal, nama panggilan, asal daerah, sama yang terakhir asal sekolah. Nama saya Muhammad Nur Syahadat, biasa dipanggil Hadat. Asal sekolah MA Baitul Salam, asal rumah Semarang. Wis pinter, Semarang. Nanti main ya ke rumah ibu ya. Rumah ibu itu cuma kalau naik motor itu cuma 10 menit dari Unisula, kalau naik mobil 15 menit. Ya. Panggilannya siapa tadi? Hadat, Bu. Oh, Mas Hadat. Unik ya, Hadat Alwi. Mas Hadat Nur. Hadat Muhammad Nur. Syahadat panggilannya Hadat. Di sini ada Hadat Alwi. biar ibu inget tuh, ibu analogikan sama namanya Hadat Alwi. Syahadat. Terus selanjutnya Daru Senopati Nusa. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana itu? Perkenalkan, Bu, nama saya Daru Senopati Nusa, biasa dipanggil Daru, bisa dipanggil Seno, Bu. Asal dari Grobogan, sekolah di SMK Negeri 1 Purwodadi. Oh iya, ibu suka manggil Senopati. Ya, karena unik. Seno. Senopati Grobogan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan Aprilia. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Novi Intan Aprilia, biasa dipanggil Novi. Kalau mau manggil Intan juga boleh. Asalnya dari Blora, dulu SMA-nya SMA Negeri 1 Ngawen. Iya, loh. Lembut ya. Kalau ibu ceria, orangnya sanguinis ya. Psikologisnya ibu itu kepribadiannya sanguinis ya. Kalau Mbak Novi ini mungkin lebih ke flekmatis, tenang ya, kalem ya. Kalau ibu jangan suruh kalem ya, nanti kalian ngantuk. Iya. Ayo selanjutnya adalah sudah Mbak Novi, Mbak Intan maksudnya, Mbak Intan Aprilia. Novi Intan Aprilia, Pak. Saya lebih suka manggil Novi sih. Terus Mas Habib Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabit Walid, biasa dipanggil Sabit. Saya dari Kabupaten Kendal, asal sekolah SMK Negeri 4 Kendal. Oh iya, Mas Sabit. Wah, bagus. Namanya bagus, Bulan Sabit. Bentar, ini kok ada iklan. Sebentar ya. Iklannya adalah baterai. Your battery is running low. Sebentar. Bentar. Mas Habib boleh memperkenalkan lebih banyak, spesial sambil ibu ambil charger. Warkudara Gambare wayang Yuna. Gatot kaca Yang penting salat jamaah. Charger. Wayang nomor Mas ya. Bupati gak masalah. Lanjut. Teman-teman bisa lanjut, yuk. Lanjut siapa Bu itu? Mas Amil. Halo, perkenalkan nama saya Niamil Mutakin, bisa dipanggil Nik atau Amil, juga bisa dipanggil Niamil, asal SMA Negeri 1 Demak.
Ya, ini Amil, Mas ini Amil dari Denmark. Ya. Selanjutnya, Mas Tadeo, namanya ini unik ya, unik tuh bagus, tapi jarang yang nyamai gitu loh. Tadeo, kayak orang-orang Taichi, Tadeo, apa? Orang Cina, apa? Coba mana ini Masnya? Ya Bu, kenalkan Ya. nama saya Tadeo Miftahul Fauzi, biasa dipanggil Tat, kalau enggak Deo. Asal Semarang, dari SMK Negeri 3 Semarang. Teman-teman coba kalau lagi bicara itu, oh ini tuh yang Tadeo ya. Panggilnya Tadeo ya Mas ya? Iya Bu. Kalau sambil raise hand itu langsung membantu Ibu tune in gitu loh kan, bolehin gitu, saya ngomong sendiri gitu. Raise hand tuh tempatnya ada senyum, ada plus di kepalanya, itu diklik, nah itu bisa raise hand. Jadi ada icon senyum, ada tanda plus di kepalanya. Oke, Mas Tadeo, terima kasih. Tadeo artinya apa? Kalau Tadeonya nggak ada artinya Bu, cuman kalau Miftahul Fauzi itu artinya kunci keberuntungan. Oh, terus panggilannya yang nggak ada artinya? Gimana Bu? Panggilannya Tadeo itu. Tadeo boleh, Deo boleh, Tat boleh. Ya, oke. Pasti coba tanyain orang tua, pasti ada artinya Tadeo itu, pasti ada harapan apa itu sehingga mengambil kata Tadeo, karena nama adalah doa. Jadi jangan sampai Mas Tadeo berpikir itu nggak ada artinya. Kalau emang panggilannya itu ya. Nah, coba tanya orang tua lagi ya. Nah, jadi setiap dipanggil itu keingat kayak Ibu Hida Solihah, hidayah itu petunjuk, Solihah itu bagus. Jadi harapan orang tua itu Bu Hida itu selalu dapat petunjuk yang baik gitu ya. Nggak harus bahasa Arab, pokoknya bahasa Jawa pun orang tua insya Allah tuh tahu artinya gitu ya. Nanti tak tanya lagi Mas Tadeo ya. Selanjutnya habis Mas Tadeo adalah Mbak Naila. Ayo Mbak Naila. Mana Mbak Naila? Kenalkan, nama saya Naila. Perkenalkan, nama saya Naila Mukaromah, biasa dipanggil Naila, asal dari Temanggung, asal sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri Temanggung. Ya, bagus. Mbak Naila dari Temanggung. Tuh bagus Al-Wasi'i. Perkenalkan, nama saya Bagus Al-Wasi'i, biasa dipanggil Bagus, asal dari Tegal, asal sekolah SMA Negeri 2 Slawi. Oh ya, dari Slawi, Tegal ya. Muhammad Wildan Nugroho. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nugraha, bisa dipanggil Wildan, asal sekolah SMA Negeri 3 Demak. Oke, Mas Wildan dari Denmark. Muslihah. Namanya pendek, mudah diingat ya, Muslihah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muslika, bisa dipanggil Lika, asal dari Kendal, dari sekolah SMA Negeri 1 Pegandur. Terima kasih. Oke, Mbak Muslihah. Mas Rafif Huda. Kenalkan, nama saya Rafif Huda Titiya, asal kota Pati, asal sekolah Man 1 Pati. Oh iya, itu adik ipar saya dari SMA 1 Pati. Kenal enggak ya? Man 1 Pati, Bu. Oh, Man 1, maaf. Iya, mirip kok ya. Ya tuh kebuman sama SMA. Ya sama-sama Patinya deh. Oke, Pati. Terus selanjutnya habis Mas Rafif. Mas Rafif tadi panggilannya tuh? Ya, terus Muhammad Wahyu Syaiful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Syaiful Anam, asal
dari Kendal, asal sekolah saya dari SMK Parbelan Semarang. Iya. Tadi itu gambar apa? Video perjuangan ya? Nah, itu Mas Saiful itu enak kalau dia ngerti background yang seperti itu. Jadi ada toh kan mahasiswa tak suruh on cam, dipakai itu ilmunya itu untuk baik apa enggak baik coba. Jadi dia itu video ketip-ketip gini. Jadi ibu ngirain dia selalu on cam ada orangnya, ternyata orangnya enggak ada. Baru nggak saya itu beberapa kali meeting, loh kok kudungnya itu terus ya, cewek kudungnya itu terus, tapi kok kedip-kedip terus. Itu berarti ilmunya buat nggak baik ayo ya, ngerjain dosennya itu, dosennya ngerti ora ya, iki sakjane sebenarnya nggak ada mahasiswanya. Jadi kayak ada mahasiswanya, padahal itu foto, tapi dia kedip-kedip gini, kedip-kedip kayak dia hadir gitu loh. Nah, sekarang kan canggih-canggih itu background ya. Selanjutnya adalah Mas Nur Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Muzammil, asal dari Grobogan, asal sekolah SMK Negeri 1 Karangewet. Iya, oke, Grobogan. Saya lihat teman-teman ini kayaknya kebanggaan di daerahnya masing-masing ya. Kalau lihat wajah-wajahnya ya, insya Allah ya. Nah, sekarang adalah Muhammad Zulfikar. Mana Mas Zulfikar? Oh itu dia. Yang tadi ada gambar ya, cewek cantik banget. Ya. Berdoalah dapat istri secantik itu plus solihah. Amin. Ya. Infonya Mas. Plus solihah. Kalau nggak solihah berat. Istri cantik nggak solihah berat ya. Banyak yang suka. Loh, banyak yang suka meskipun udah punya orang, udah dinikahi itu banyak yang suka. Kalau dia imannya nggak kuat, makanya solihah. Plus nama ibu di belakang. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar dari Demak, asal sekolah SMA Negeri 2 Demak. Oh yes, SMA Negeri Denmark. Oke, Mas Zulfikar. Naufal Rafif Ramadhani. Berarti Rafifnya ada 2 ya. Semoga yang ini panggilannya Naufal deh. Coba panggilannya siapa? Naufal. Oke, good. Beda ya Naufal. panggilannya. Oke, panggilannya beda berarti. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Naufal Raffi Ramadhani. Bisa dipanggil Naufal, asal dari Pati, asal sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Oke. Ada beberapa yang dari Pati ya, sama dengan suami ibu dari Pati. Yunus Saputra. Perkenalkan nama saya Muhammad Yunus Saputra Pratama, asal dari Boyolali, asal SMA Bhinneka Karya Boyolali. Coba. Oh iya, Mas nggak kelihatan wajahnya, nanti Ibu lupa. Itu pakai kacamata apa? Kacamata renang Bu. Oh gitu ya. Ibu pengen lihat wajahnya kok. Pakai kacamata dari ayang Bu. Ya wis, nggak apal Ibu lah, ditutupin kacamata. Selanjutnya Oktabriana Anggun. Masih off. Coba tak unmute. Di unmute ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktabriana Anggun Rahmawati, biasa dipanggil Okta, asal daerah dari Kalimantan Tengah, asal sekolah dari SMK Bakti Indonesia Medika. Masya Allah, jauh sekali ya. Berarti nanti ke Semarang. Tahu Unisula dari siapa?
Kebetulan ada sepupu, Bu. Oke, ya, oke, ya. Semoga nanti dikasih banyak kemudahan ya, harus naik pesawat ke Semarang ya, atau naik kapal lama ya, berhari-hari ya. Masya Allah, padahal satu tetes bensin kalau memang diniati untuk menuntut ilmu itu adalah ibadah. Masya Allah ya. Satu tetesan bensin kalau kalian naik motor ke kampus diniatinnya ibadah loh ya. Itu kalau kalian jalan ya satu langkah menuju kampus. Makanya teman-teman ini wajib bukan wajib, boleh dizakati karena teman-teman ini fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi boleh Ibu ngasih kalian zakat tuh boleh. Ya, bukan karena miskin, bukan, tapi karena kalian berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Meninggalnya ketika dalam rangka perjalanan menuntut ilmu tadi, naudzubillah, seandainya maksud saya naudzubillah itu semoga kita umurnya panjang, tapi seandainya Allah cabut sewaktu waktu ketika kita menuntut ilmu, surga insya Allah syuhada ya, karena menjadi fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Aduh, luar biasa ya. Oke, selanjutnya adalah Sabil Huda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Huda, biasa dipanggil Sabil, asal kota dari Jepara, asal sekolah SMA Negeri 1 Jepara. Oke, bagus Mas Sabil ya. Mas Huda, Mas Sabil. Syihab Habibi. Ibu, nama saya Muhammad Syihab Habibi, biasa dipanggil Syihab. Saya berasal dari Denmark dan saya asal sekolahnya dari SMAN 1 Demak. Kayaknya dia suka humor ini ya. Oh, ya. Oke ya. Dari Denmark. Oke ya, dari Denmark. Mas Muhammad Syihab dari Denmark ya. Manggilnya tadi Habibi ya? Boleh. Ya, boleh, Habibi boleh. Hab biasanya gitu juga, Bu. Hab. Oke, hab. Ya sudah. Hab. Ya. Oke, terus Mbak Nazla Abai Daud. Duh. Saya laki-laki, Bu. Laki-laki kok. Nazila, Ibu pikir Nazla. Iya, kalau Nazla namanya gagah ya, Nazla. Ibu tadi itu mikirnya Nazila. Nazla, silakan Mas Nazla. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nazila B. Daud. Biasanya dipanggil Daud, asal daerah Pati, asal sekolah SMK Tunas Harapan Pati. Kalian bisa reunian di Pati ya. Masya Allah, iya. Banyak yang dari Pati ya, orang-orang pada merantau dan sukses ya. Kalau dari Pati yang dekat Semarang aja pada sukses, apalagi yang jauh, lebih jauh. Yang dari Kalimantan apalagi harus lebih sukses ya. Oke, selanjutnya berarti Mas Wahid Ivan Saputra. Nggak ada? Apa keluar dari Zoom tadi yang izin mungkin ya? Mas Wahid Isam tadi ada yang izin keluar sendiri dari Zoom. Nanti Mas Hendy, Mas Wahid Ivan suruh japri Ibu ya. Ada apa? Maksudnya Ibu pengen tahu. Tifana Farisa Karima. Nggak ada juga. Itu Bu, ada Mas Wahidnya, Bu. Mas Wahid ada? Mana? Oh iya, Mas Wahid, silahkan. Wahid Ivan. Silahkan langsung bicara, bisa? Baik. Sambil nunggu Mas Wahid,
Ya, Tifana. Oh ya, oke. Terus Natasha. Natasha ini apa dua ya? Perasaan kemarin udah kenalan sama Natasha. Ada dua. Iya, Bu, Oh Natashanya ada iya, bener kan? Ibu masih inget kan? Padahal Ibu ngajar banyak kelas ya. Yo, Natashanya dua, bener. Satunya panggilannya siapa? Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Kansa Akila dari Karawang, asal sekolah dari Man Purwakarta. Oke, panggilannya juga Natasha? Tasya, Nanat, banyak, Bu. Oh, kalau yang satunya Natasha, berarti yang ini Nanat. Iya, boleh, Bu. Yang ini Nanat, satunya Natasha. Baik, teman-teman. Ya, Ibu sudah lebih 15 menit. Nanti Ibu ngebut ini ke kampusnya. Doain selamat ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan pakai YouTube, berarti nggak ketemu Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.